Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi hari ini pertama-tama kita memberikan waktu untuk Tuhan yang terbaik, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini bisa memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Kami mau simpan di lubuk hati kami. Kami percaya itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting karena kita masih di dunia di atas daratan. Kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, godaan-godaan, tawaran-tawaran yang berdosa, bebas dari kegelapan. Kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 26 sampai dengan 31. Tapi kita membaca ayat 26 dan 31. Apabila kamu menjadi marah, nah ini, menjadi marah apabila, selain marah juga bisa, ya, godaan-godaan, nafsu, ya, kesenangan mata, kesenangan daging, keangkuhan hidup. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ini yang sangat penting, jangan beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Selanjutnya Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 12. Akhirnya, nah ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, jangan kuat di dalam jamu, ya, kuat di dalam makanan sehat. Ya, itu memang penting ya, supaya kita jaga stamina, apalagi menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Lihat, kuat di dalam Tuhan. Tuhan itu serba maha. Kuat di dalam apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Nah ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis ini bapak pembohong. Injil Yohanes pasal 7 ayat 44. Hati-hati, berjaga-jaga, awas senantiasa. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, bukan melawan darah dan daging ini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis yang terorganisir, yang sering menunggangi kelemahan daging ini. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus juga mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan agar jangan memberi kesempatan kepada iblis. Di sini maksudnya jangan ada celah. Jangan ada celah untuk perbuatan nafsu, ya. Seperti amarah, kebencian, dendam, akar pahit, dan lain sebagainya. Ya, kita perlu perhatikan ya, tingkat pengendalian roh jahat, supaya kita tahu ini. Tingkat pengendalian roh jahat dalam kehidupan manusia itu ada 3 bentuk yang mempengaruhi, menekan, dan menguasai. Jadi ada 3 bentuk. Mempengaruhi, dipengaruhi, obsession. Nah, ini gejala-gejalanya antara lain seperti apa? Mengikuti hawa nafsu, pikiran cabul, ya, dibiarkan, ya, sampai akhirnya terwujud dalam perbuatan, jadi kasus. Kecanduan, obat-obatan, obat bius, ya, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, amarah meledak-ledak, onani, masturbasi, sampai mengikat hidupnya. Nah ini, bentuk yang lain, oppression, tekanan demi tekanan. Ini gejalanya antara lain apa? Hidup dalam ketakutan, selalu takut, gelisah, ya, cemas, ada cemas yang tanpa dasar, neurosis, bentuknya macam-macam. Ya, ada yang bentuk fobia, macam-macam juga. Ya, ada yang bentuk somatoform. Ya, sepertinya saya kena sakit bahaya nih. Aduh, perut saya ini sebelah, ya,
kanan ini jangan-jangan ada sakit berbahaya. Nah ini, selalu dokter shop ke dokter, cemas, hidupnya tidak bahagia. Dan kemudian juga bentuk-bentuk kebiasaan yang jelek sekali, ya, di dalam hidupnya, ya, dalam wujud perilaku-perilaku yang abnormal. Kemudian possession ini dikuasai, dikendalikan. Ini sampai begitu rupa, sampai dikuasai. Nah, gejala-gejala antara lain tidak dapat mengendalikan tindakannya sendiri karena penguasaannya telah diambil alih oleh roh jahat. Ini ada kawan saya, ya, sama-sama sekolah di seminari Malang. Ya, dia menggembalakan satu jemaat di Denpasar. Anaknya ini, anak pendeta loh, ini dari kecil sudah sekolah minggu sampai dewasa. Ketika dewasa dia suka buka situs-situs mengenai gereja setan. Nah, mungkin kena pengaruh, ya. Sejak itu dia selalu kerasukan setan. Ya, kalau dia kerasukan setan, ya setan menguasai dia seperti yang dikatakan ini. Tidak dapat mengendalikan tindakannya sendiri, tidak bisa. Jadi dia sadar di dalam tubuhnya ini, tapi ya lihat tidak dapat mengendalikan tindakannya sendiri karena penguasanya telah diambil alih oleh roh jahat. Jadi dia terus berputar, dimasukkan ayahnya di kamarnya supaya jangan sampai dia lari keluar. Kalau dia sudah lari keluar tuh dia telanjang bulat, dia sadar. Ya, ketika tangannya bertindak melepaskan bajunya, celananya, pakaian dalam, dia tahu, dia tidak bisa mencegahnya. Nah ini, jadi penguasaannya diambil alih oleh roh jahat. Tapi puji Tuhan, karena bapaknya seorang pendeta, ya, ada kawannya, ya, menawarkan diri untuk membinanya, dibawa ke Jakarta. Puji Tuhan, sembuh. Sekarang sekolah teologi di Australia. Puji Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana mengalami kelepasan dari kegelapan? Caranya harus kita tahu, ya. Semua manusia sudah berbuat dosa. Kita paham itu. Roma 3 ayat 23. Tidak ada seorang pun tidak berdosa. Semua sudah berbuat dosa. Dan usaha manusia itu sia-sia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, sampai kita lihat dikuasai oleh roh jahat ini. Sampai dia tidak bisa mengendalikan tindakannya sendiri. Manusia sudah di dalam dosa dan tidak dapat, ya, dia memperbaiki dirinya dengan kekuatannya sendiri karena manusia terbatas. Sebaik-baiknya tetap dia adalah manusia berdosa. Ya, saya ibaratkan seperti emas. Emas itu bisa indah kemilau, ya, kalau sudah tergadaikan, ya, mungkin butuh uang digadaikan di pegadaian, ya. Sekalipun emas itu dilap berkilau-kilau, bersinar-sinar, tetap barang gadaian. Harus ada seorang datang menebus emas itu dari pegadaian, baru dia bisa, ya, keluar bebas. Nah, demikian juga bisa diibaratkan seorang yang di lumpur. Ketika dia di lumpur, dia berusaha dan kekuatannya sendiri, semakin dia tenggelam, semakin usaha, semakin tenggelam, mati. Harus ada orang mengulurkan tangan menarik dia dari lumpur itu. Nah ini, jadi manusia tidak bisa berusaha untuk, ya, menyelamatkan dirinya. Karena totalitas manusia ini sudah di dalam dosa. Maka disinilah dia harus datang kepada seorang yang penjamin pasti. Nah ini Yesus Kristus. Dia harus mau percaya Yesus Kristus dengan karyanya di kayu salib. Yesus berkorban di kayu salib dengan satu tujuan, menanggung manusia dari dosa, kelemahan-kelemahan, dan sakit penyakit. Yesus berkorban di kayu salib adalah untuk menebus manusia. Menebus manusia, bukan menebus dosa, menebus manusia. Lihat di dalam karyanya yang agung di kayu salib. Darah yang menetes dari tubuhnya. Lihat, begitu luar biasa. Darah yang kudus, tak bernoda, tak bercacat celah. Darah yang sempurna. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, menebus manusia dengan darahnya itu. Dosa nenek moyang, dosa yang begitu berat, seberat apapun. Yesaya pasal 1 ayat 18, mari berperkara, sampai begitu rupa, mari berperkara.
Dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat betapa pentingnya kita harus percaya Yesus. Berita salib itu memberikan kebebasan, kemerdekaan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, oleh karena kasih karunia kita yang beriman kepada Yesus menerima jaminan hidup kekal di surga. Dosa kita diampuni. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 13. Yesus datang ya untuk menghancurkan, membinasakan pekerjaan iblis. Ya, 1 Yohanes pasal 3. Ya, kita lihat Yesus datang. Kebenaran firman Tuhan menjadi dasar iman kita, bukan perasaan. Perasaan manusia bisa berubah ya oleh situasi kondisi. Iman percaya kita kepada firman yang tertulis. Saya ingat Martin Luther ketika di meja tulisnya iblis datang mendakwa Martin Luther, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Martin Luther ambil pulpen, dia tulis satu persatu dosanya ini. Ya, kemudian dia ambil tinta, dia siram semua tulisan dosa itu, dosa dirinya. Oleh darah Yesus Kristus, dosaku sudah diampuni, dihapuskan. Nah ini, percaya karya Yesus di kayu salib. Dan selanjutnya harus terima Yesus di dalam hati. Kenapa hati? Karena hati ini pusat manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ini, ya. Jadi terima Yesus supaya bertata dalam hati kita. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Mereka yang menerima Yesus yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Dia mempunyai hak sebagai anak-anak Allah. Demikian juga Kolose 2 ayat 6. Kita yang menerima Yesus hendaklah tetap di dalam Yesus. Ini kalau kita sudah terima Yesus, komitmen. Juga Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu. Itu pintu hati kita. Kita membuka pintu hati, menerima Yesus, maka kita makan bersama Yesus, Yesus bersama kita. Ini maksudnya persekutuan pribadi. Jadi Yesus itu mengetuk pintu hati kita. Maka kita sebagai tuan rumah dari kehidupan ini, mari kita mengundang Yesus masuk dalam hati. Ini, ya, masuk dalam hati. Dia yang menjadi pusat kehidupan kita, yang memerintah hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Setiap malam saya selalu katakan itu, Yesus di dalamku. Nah ini penting menerima Yesus dalam hati. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan kekasih Tuhan. Yesus datang itu untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 8. Iblis sudah dikalahkan. Jangan takut. Ya, saudara sudah mendapat kelepasan dari iblis ini. Jangan takut. Nah, untuk pemeliharaan rohani ini, saudara harus perhatikan ya, supaya rohani kita terpelihara. Firman Tuhan katakan apa? Yang diminta Tuhan kepada kita. Apa yang diminta Tuhan kepada kita? Keluaran pasal 10 ayat 12, takut akan Tuhan. Nah ini satu. Ya, tidak ada dosa-dosa tersembunyi. Kita sadar Tuhan ada di samping kita dimanapun kita berada. Dua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Genah. Ya, segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan coba-coba bermain dosa. Yang ketiga, cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat perintah Tuhan. Kita harus taat, kita mau bayar harga. Sekalipun rugi, kita harus tetap komit taat kepada firman Tuhan. Nah ini. Kemudian beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita bisa untuk toko kita, pekerjaan kita, kenapa kita tidak bisa untuk Tuhan sungguh-sungguh? Yang bersekutu secara pribadi. Kemudian berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Pegang, komitmen. Iya. Sekalipun saudara di dalam keterpojokan, tetap komitmen. Jangan menghalalkan segala cara. Ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Lihat. Mereka yang di dalam demikian, ya, hasilnya itu sangat jelas. Ya, saudara akan menerima, ya, saudara mengalami keadaan yang baik.
Tentunya kita mau hidup kita dalam keadaan yang baik, bukan amburadul, bukan semrawut, bukan kacau balau, bahkan sampai terpuruk. Nah, jadi kekasih Tuhan, dengan demikian kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, tidak menjadi murung, hidup kita berbuah, dan hidup kita menjadi indah dan berarti. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan dalam hidup yang sementara ini, kami mengisi kesempatan yang ada untuk nilai-nilai kekal, untuk persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, dan bukan kami lakukan hanya ketika ada waktu atau asal-asalan, tapi kami bersekutu dan sungguh-sungguh. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami sehari-hari. Kalau kami bersekutu dengan Tuhan, kami akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami berdoa untuk para pendengar pada saat ini Tuhan. Setiap pribadi pada saat ini tidak ada satupun terlewatkan. Kami mohon sebagai hamba Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tuhan tolong setiap pribadi pada saat ini. Yang ada kesulitan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan usahanya, dalam ekonominya, dalam kesehatannya. Hamba berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap pribadi, tidak ada satupun terlewatkan. Setiap pribadi Tuhan tolong, belas kasihan Tuhan dinyatakan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, supaya COVID ini bisa teratasi dan umat-Mu bisa beribadah dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Indonesia. Haleluya. Amin.